Banyak banget yang komen, banyak banget juga yang nge-WhatsApp di Enggal Modified untuk bikin CT by Enggal Modified. CT 125, ada 150, ada 225 dan sebagainya. Yang baru kelar ini CT 125 menggunakan basic mesin Honda Karisma 125cc. Seperti apa detailnya? Langsung aja kita review. Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Masih banyak aja yang tanya Enggal Modified tuh bengkelnya di mana sih? Pasti nontonnya di skip ya. Jadi akhirnya nggak tahu alamat bengkelnya ada di mana gitu. Di Instagram saya pribadi itu juga map lokasinya ada, padahal di bio atas pun juga ada alamat lengkapnya. Di caption juga ada. Jadi ya biasalah Indonesia nggak mau membaca, sama kayak saya males banget suruh ngebaca ya. Oke, langsung aja kita bahas CT 125. Banyak banget yang komen di Instagram, di YouTube, bahkan nge-WhatsApp, bahkan nge-DM juga dan sebagainya. Tapi maaf, DM jarang kita buka karena udah terlalu banyak, udah numpuk banget. Yang serius tanya langsung aja nge-WhatsApp sales dari Enggal Modified ya gitu. Langsung aja kita bahas CT 125 by Enggal Modified. Untuk basic mesinnya kita menggunakan mesin Honda Karisma 125. Ini teman-teman bebas sih sebenarnya mau pakai Karisma, pakai Revo, pakai Honda Win, Supra 125 dan sebagainya bebas. Mau mesin Zhongsheng 200 atau 150, Daytona Anima dan sebagainya, itu bakal lebih mantep pastinya. Atau mau pakai mesin Yamaha Scorpio, pakai mesin yang lebih gede lagi juga. Ini CT lebih gampang untuk diulik dan sebagainya ya. Yang street cup aja bisa pakai mesin Scorpio, apalagi Honda CT 125 ala-ala ini. Jadi pasti bisa banget gitu. Langsung aja kita bahas dari bagian stangnya. Untuk stangnya udah pasti ya teman-teman bisa lihat custom lengkap dengan cover handguard ya. Jadi ala-ala motocross gitu. Kalau ini mah bener-bener besi. Jadi kemungkinan kebentur untuk bengkok dan sebagainya itu sangat kecil, karena kecuali memang mungkin crashnya parah ya bisa lah. Tapi kalau roboh, kalau cuman melindungi kita dari ranting dan sebagainya, ini udah aman banget lah, dan nggak bakal kecepit juga tangan. Tapi ini kita bahas biar kita sama-sama bisa berbagi ilmu ya. Pengalaman saya main di motocross, motor saya semuanya kayak banyak aja motornya, nggak ada dua. Itu nggak ada yang pakai engine guard lagi, apa handguard. Kenapa? Karena takutnya pas di turunan. Kalau ranting sih sebenarnya nggak begitu ngefek, nabrak pohon pun kita bisa lepas tangan dan sebagainya. Tapi ketika di turunan, kenapa saya nggak mau pakai handguard? Tangan itu bisa masuk. Nah ini. Udahlah, bisa dibayangin ya. Seandainya turunan kita pegang stang yang nggak pas, atau mungkin ya namanya apes kita nggak tahu, tangan bisa kepleset masuk dan kita kebanting ke gulung motor, dan yang pasti ini sangat beresiko sekali. Jadi kalau pakai handguard jangan yang full ketutup ya. Untuk main di motocross pakai yang bagian depannya sini aja, itu pun masih sedikit ada resiko. Tapi balik lagi ke selera dan gimana nyamannya teman-teman aja. Kalau saya nggak ada handguardnya gitu. Tapi karena CT ini hanya untuk keperluan overland dan sebagainya, ya seharusnya dipasang aja lah, untuk keren-kerenan aja sih sebenarnya. Selain untuk melindungi tangan, juga untuk keren-kerenan aja. Fungsi keduanya itu gitu. Terus untuk speedometer udah digital. Ini teman-teman bisa lihat speedometer udah digital. Nah, ada indikator bensin, speed, gigi persneleng dan lampu sen, bensin,
dan semuanya udah lengkap banget ini. Terus nih, nah indikatornya nyala. Electrical set, lampu sen ini variasi mirip banget dari bawaan CT125, sampai lampu belakang pun juga sama dari CT125. Dan lampu depan ini kita pakai diameter dengan ukuran 7,5 inci. Ini bebas, biasanya kita mainin nih, bisa pakai 5,5, 4,5, atau pakai 2 kanan kiri dan sebagainya, atau mau gede satu kecil satu juga bisa. Itu tergantung request aja dari teman-teman, pengennya mau main lampu dimnya juga terang, mau main lampu yang seperti apa. Kalau saya sih seperti ini aja udah cukup, dan udah lengkap dengan cover lampu dan jadi rak depan. Jadi bagian depan ini bisa untuk bawa mantel, untuk bawa tenda kecil gitu, udah cukup banget. Untuk suspensi depan kita pakai dari Mega Pro. Kenapa pakai Mega Pro, nggak pakai Scorpio dan sebagainya? Ya penataan di posisi kokpit stang itu lebih enak aja sih. Jadi bentuk di ada segitiganya ini itu untuk kontaknya dan bracket sebagainya itu lebih efisien aja gitu. Sebenarnya bebas mau pakai punya KLX itu lebih proper sebenarnya, tapi ya harganya jauh berkali-kali lipat dari Mega Pro. Semua balik lagi di fulus di duitnya. Lanjut lagi di spakbor depan. Ini sengaja kita bikin sedikit agak tinggi, ada jarak 2 jari. Jadi seandainya kita main tanah, medannya licin, berlumpur, ini masih bisa ngebuang lumpur yang ada di bannya. Untuk bannya sendiri kita pakai IRC dual purpose, kotak-kotak semi gitu, jadi dipakai di aspal, di tanah sedikit berlumpur, tanah kering dan sebagainya, ini lebih enak. Jadi tergantung teman-teman aja, tipe bannya mau pakai yang sekalian kasar, depan ring 18 mungkin, belakang 16, mau dimainin gimana, ini CT mudah banget untuk dimainin gitu. Untuk velgnya depan pakai 215, yang belakang kita pakai ukuran 250. Ban depannya 275 dan yang belakang kita pakai 300. Nah teman-teman sebenarnya ban ini bisa dimainin ukuran sama ya. Ukuran 300 sama, velgnya aja agak dikecilin dikit, pakai 185 atau 180 ya. Belakang pakai 215, itu cakep sih. Atau malah sekalian aja depan 160, belakang 180, itu juga enak sih. Tergantung aja teman-teman maunya ini motor kaki-kakinya mau dikeliatin seperti apa sih gitu. Untuk body set, lanjut lagi, body set total custom ya. Jadi ini kita pakai bahan plat nih sampai ke belakang, semuanya sampai spakbor belakang, body setnya total bikin. Dan sasis dari bawaan motornya itu cuman kita pakai di bagian depan, dan ke belakangnya ini masih kita pertahankan untuk yang bebek ya. Ini masih dipertahankan. Dan sasis Honda Karisma dari pabrikan Honda itu lebih rekomen untuk dijadiin CT. Jadi nggak terlalu banyak yang diproses, dibuang-buang dan sebagainya gitu. Dan ada tambahan lagi ini teman-teman bisa lihat. Jadi biar kelihatan selain untuk variasi, tapi fungsinya memang ini untuk ketahanan juga. Jadi ngelindungin mesin dari tanah, dari batu, ketika mungkin medannya sedikit hancur tuh jalan, berlubang parah, atau jalan-jalan makadam ya apa sih, Rek? Jalan terjal, kalau bahasa Jawanya itu makadam. Makadam itu jalan yang sebelum diaspal bawah batu-batu itu makadam. Biasanya di apa ya, jalan-jalan perhutani gitu. Itu seperti itu di sini. Jadi ini sangat amat melindungi di bagian head mesin dan crankcase mesinnya. Ditambah lagi juga ada tambahan engine cover. Jadi kelihatannya pun jadi makin cakep gitu. Lanjut lagi knalpot. Nah, ini knalpotnya panjang. Kalau knalpot ini ntar teman-teman tunggu deh saat CT 150 by Angle Modified, knalpotnya kita bikin berbeda dengan yang lain biar nggak sama ya CT-CT-nya gitu. Jadi lebih asik sih, lebih keren menurut saya. Tapi kalau ngomongin CT knalpotnya ya seperti ini harusnya gitu. Tapi ya balik lagi ya, semua ke selera dan sebagainya gitu. Footstep kita udah pakai cakar gini, jadi lebih ngegrip di sepatu. Jangan pakai
sandal atau bahkan cekeran, ini tajam, sakit di kaki gitu ya. Jadi pastikan teman-teman kalau mau motoran itu safety, apalagi mau main ke hutan gitu. Terus bagian rem belakang ini itu udah kita pakai cakram depan belakang, kita pakai RCB, masternya depan kita pakai RCB juga. Suspensi belakang ini kita Red It GP Gold Series, ada kliknya. Ini atas bawah, jadi bisa teman-teman mainkan biar menyesuaikan medan dan berat barang yang bakal dibawa dan dosa kalian. Gitu. Footstep belakang, motor ini memang dibikin untuk boncengan. Seandainya mau ya ngopi-ngopi di tepi hutan lah, di pinggir sungai dan sebagainya sama istri sama anak, itu bisa dipakai berdua gitu. Dan bagian belakang bisa juga dikasih barang, kasih rak dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itulah. Terus lanjut lagi di swing armnya kita pakai aluminium kotak, jadi ala-ala super track dan sebagainya itu nambah tampilan itu makin garang ya. Jadi kaki-kakinya itu kelihatan padat banget. Sebenarnya bannya ini bisa dipakein yang lebih besar dari ini, tapi kalau mesin 125 dan handlingnya biar lebih enak, tarikannya masih sesuai, apalagi keperluannya memang untuk dipakai semi-semi enduro trabas gitu ya, overland gitu ya, pakai ban ukuran segini yang paling rekomen gitu. Kecuali mesinnya 250 cc gitu, pasti bakal lebih sedap. Dan joknya ini sedap, ini empuk banget, tebal, dan jangan khawatir teman-teman, kapasitas tangkinya pun ini juga besar, 4 liter kurang lebihnya, karena pakai standar dari bawaan motor. Ini joknya tebel banget, empuk banget, dan yang belakang pun juga tebel, ini kurang lebih 7 cm, jadi lebar dan panjang, itu lebih enak juga dipakainya. Dan mumpung belum dikirim, besok kita bikin konten asik deh kayaknya, kita ala-ala camping atau ngopi pinggir sungai gitu ya. Oke, sepertinya udah cukup ya kita ngebahasnya, nggak perlu panjang lebar lah, capek juga kita shoot panjang-panjang. Dan warga Indonesia lebih suka konten pembodohan dan drama, apalagi yang mistis-mistis gitu. Ya udahlah, langsung aja kita hidupin juga. Kita cek sound. Ini agak tinggi ya, jadi buat teman-teman bisa request seandainya postur tinggi badan teman-teman 165, 168 kayak saya, ini jinjit tapi nggak jinjit balet. Kalau kaki satu turun itu aman, kaki turun itu aman. Dan pastikan teman-teman nggak pakai celana pendek, karena ini knalpot sangat beresiko di paha, bukan di betis. Kalau ini di paha, kalau yang kanan turun tuh kelihatan ya, nempel. Coba kita hidupin. Mesinnya sehat banget, halus. Suaranya enak ya, kelihatannya standar, halus gini, jalan suaranya seperti inilah. Ketika digeber ngeblar dia. Lampunya semuanya normal, engine cut off pun juga ada ini. Terus lampu utama juga udah terang banget nih, lampu dimnya apalagi jauh. Sen semuanya udah jos. Lampu rem tuh, suaranya enak banget sih. Langsung aja kita tes ride.